Halo para bubuan film, apa kabarnya? Gimana? Lebarannya masih di rumah keluarga atau masih di rumah tetangga? Kali ini bubuan film akan menceritakan seorang pria gondrong yang bebas melakukan apa saja terhadap sekumpulan wanita-wanita cantik yang tinggal di dalam hutan. Saking leluasanya, pria gondrong ini bebas memilih siapapun dari mereka untuk dijadikan pemuas sangenya. Iya, sangenya. Bahkan pria gondrong ini mempunyai kuasa tertinggi dan tentunya hal itu membuat para wanita-wanita cantik tersebut tunduk kepadanya. Gimana kelanjutannya? Dan inilah dia filmnya. Di awal film, kita melihat suasana yang sangat menyejukkan hati, tempat para wanita bersemedi. Setiap wanita yang tinggal di tempat ini adalah keputusan mereka sendiri, mengasingkan diri karena sudah muak dengan kejamnya dunia luar. Dengan kata lain, kejamnya kehidupan di kota akibat manusia-manusia yang serakah. Di antara mereka, kita melihat seorang gadis cantik yang bernama Sela. Pada saat malam, kita melihat satu-satunya pria yang tinggal di tempat ini. Kita sebut saja dia adalah Asep. Ini dia bebunguknya. Daughters. Wives. Asep yang sedang makan malam bersama, di mana Asep ini sangat dijunjung, dihargai, dan dihormati di tempat ini. Karena berhasil mendoktrin seluruh wanita yang tinggal di sini dengan alasan dirinya mengaku sebagai utusan ilahi yang bisa memberikan rahmat kebahagiaan kepada mereka. Di sisi lain, Asep juga menjadikan semua wanita yang ada di sini sebagai istrinya. Jangan maruk, Sep. Bagi-bagi kali. Setelah makan malam selesai, Asep berdiri lalu meraba-raba leher setiap wanita. Hingga pada akhirnya ia memilih memanggil salah satu dari mereka untuk masuk ke dalam kamar untuk mencangkul biji kacangnya. You accept my grade. Keesokan harinya, pada saat selesai mencangkul, wanita itu keluar dari kamarnya Asep. Ternyata, Sheila datang melirik-lirik sambil menatap Asep dengan penuh maksud. Asep yang sadar ditatap langsung senyum-senyum pengen. Iya, senyum-senyum pengen. Di sisi lain, Asep sedang membawa materi atau semacam ceramah kepada wanita-wanitanya dan terlihat Sheila sangat memperhatikan Asep bercerita. Di sini kita juga akan menyaksikan betapa terobsesinya wanita-wanita cantik ini kepada Asep. Sementara itu, si Asep mengajak Sheila jalan-jalan di antara pepohonan, dan tentunya hal itu membuat Sheila sedikit grogi, karena mungkin sangat kagum dengan si Asep. Belum lagi si Asep memberitahu Sheila jika dirinya sangat cantik sambil mengelus-ngelus rambutnya. Lalu si Asep mengajaknya tukaran jigong. Di sini Sheila diperintahkan menuju pondok yang cukup jauh dari tempat Asep untuk membawa makanan. Di tengah-tengah perjalanan, dirinya dikejutkan dengan bangkai hewan yang sedang digerogoti ulat. Setelah melihat itu, Sheila melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya ia sampai ke pondok. Di dalam pondok, kita melihat seorang perempuan kurus dan terlihat misterius. Langsung meminta makanan kepada Sheila, lalu setelahnya ia memberitahu Sheila jika harus berhati-hati dengan Asep. Karena ia adalah sosok yang tidak terlalu pantas untuk diagungkan. Mendengar hal itu, si Sheila emosi lalu keluar meninggalkan pondok. Malam harinya, saat Sheila sudah sampai, ternyata ia melihat dari balik jendela seorang perempuan yang diam-diam menuju kamar Asep. Sheila pun terus memperhatikannya, alhasil dirinya melihat Asep lagi mencangkul wanita itu. Pada saat pagi, Asep lagi-lagi meminta 3 orang wanita untuk memandikan tubuhnya. Menang banyak lo Sep, Sep. Tambahi. Setelah mandi, si Asep lanjut nyantai, lalu meminta 2 wanitanya untuk menyisir rambut gondrongnya si Asep.
Sementara itu, si Asep membawa seluruh wanita serta dombanya menuju satu tempat yang sangat jauh karena mempunyai alasan tersendiri tentang kejanggalan yang ada di tempat lama mereka. Little babes got lost on the day, goes to away one bright summer. They stray. Di sepanjang jalan, mereka mengarungi hutan, melewati perpadangan selama seharian, hingga pada akhirnya mereka beristirahat lalu mendirikan tenda karena malam sudah mulai datang. Di saat mereka selesai makan dan melanjutkan tidurnya, entah kenapa si Asep melakukan hal aneh sendirian di luar tenda. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Asep masih konsisten memandu jalur dan sepertinya kita belum melihat adanya tanda-tanda di mana sebenarnya Asep ingin membawa wanita-wanitanya. Selama 2 hari perjalanan, mereka kembali beristirahat. Pada saat yang lain sudah tidur, Sheila masih memilih sendiri di luar tenda sambil bermain api. Berselang beberapa saat, Sheila tidak sengaja melihat si Asep lagi mencangkul biji kacang salah satu wanitanya di dalam tenda. Enak loh, Asep, Asep. Disinilah Sheila mulai curiga dengan si Asep. Apakah ia memang benar-benar utusan pencipta kebahagiaan atau hanya ingin memanfaatkan tubuh mereka? Pagi pun tiba. Mereka antusias melanjutkan perjalanan dan masih dipimpin oleh si Asep. Di tengah-tengah perjalanan, ternyata salah satu wanita yang sudah dihamili Asep ternyata ingin melahirkan. Shepherd! Di saat bayinya lahir dengan selamat, akan tetapi sayang sungguh sayang ibunya tidak dapat diselamatkan. Terpaksa Asep harus membakarnya di tengah perjalanan. Maria. Di sini, wanita satunya memutuskan untuk memisahkan diri dengan Asep sambil membawa bayi itu pergi karena Asep sempat ingin membakarnya dengan alasan di kumpulan mereka hanya ada satu jantan yang boleh hidup yaitu Asep sendiri. Why it's a boy? Di sisi lain, rombongan sudah melanjutkan perjalanan hingga pada akhirnya si Asep memperlihatkan mereka layaknya kepingan surga yang amat indah. Setelah siap memandikan wanitanya di danau, entah dengan tujuan apa, Asep memutuskan untuk mendirikan tenda di tepian danau karena mungkin inilah tujuan akhirnya. Dan pada saat Sheila hendak tidur, tiba-tiba saja Asep memanggil lagi dari luar tenda. Bajingan lu Sep, Sep. Ternyata Asep memanggil Sheila masuk ke tendanya karena ingin mencangkul biji kacang Sheila. Setelah dicangkul, barulah Sheila sadar jika Asep bukan orang baik-baik. Hingga pada keesokan harinya mereka menggerogoti Asep hingga tewas. Cerita pun selesai. Tamat, ending yang sangat mencangkulkan. Di dalam film ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya janganlah suka tanam biji kacang.